Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Azahra selaku mahasiswa dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia di YIN Syekh Nurjati Cirebon. Dari semester 6, kelas 6D dalam mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Bapak Haji Udin Kamaludin MA. Di sini saya akan membagikan sebuah video mengenai keterampilan dalam pembukaan sebuah pembelajaran. Selanjutnya lanjut ke videonya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul lagi, bisa berjumpa lagi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8, walaupun secara online ya, nggak tatap muka, tapi semangat kalian masih tetap ya, harus tetap semangat. Ya, sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu mau tanya, udah pada makan siang belum nih? Belum, Bu. Masih kenyang. Belum, Bu. Ya, Belum, Bu. Nanti sebelum pembelajaran berikutnya kalian harus sudah makan ya, supaya konsentrasi kalian tetap utuh. Ya, sebelum belajar yuk kita berdoa dulu ya. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ini udah pada masuk semua. Hadir semua ya. Azmi Fauzia hadir kan? Hadir, Ibu. Oh iya, Sisi Nadia. Hadir. Sisi Nadia. Hadir, Ibu. Hadir. Nah. Aduh, berisik motor. Tolong dikondisikan ya Sisi Nadia ruangannya supaya bisa fokus Baik, dalam Bu. mata pelajaran ini. Ya, Nur Aisyah hadir? Nur Aisyah? Iya, hadir, Bu. Di sini sinyalnya ngadat. Oh, ya sudah. Selanjutnya, masih ingatkah pelajaran yang sebelumnya yang minggu kemarin kita bahas? Lupa, Bu. Belum, Bu. Lupa. Ya, sudah. Ibu ulang kembali ya materinya. Baik, Bu. Oke. Materi kita kemarin itu mengenai puisi. Nah, seperti kalian sudah tahu ya, kalian pasti sudah pernah melihat atau mendengar sebuah puisi atau bahkan menulis ya. Nah, apa sih puisi itu? Pengertian dari puisi itu apa sih sebenarnya? Nah, puisi itu merupakan salah satu teks yang mengungkapkan pikiran atau perasaan dengan mengutamakan sebuah keindahan dari kata-kata, dan isi puisi tersebut itu dari si penulis sendiri, jadi curahan hati. Nah, banyak ya tema-tema dari puisi itu yang sudah kemarin Ibu bahas. Contohnya ada tentang alam, ada tentang apa lagi? Rasa sayang terhadap orang tua, ada tentang dahulu atau kisah-kisah yang membuat kita terkenang.
seperti kayak ada kebahagiaan atau kesedihan yang benar-benar melekat pada ingatan kita, dan itu bisa dicurahkan melalui puisi ya, anak-anak. Nah, dalam puisi itu terdapat sebuah unsur. Masih ingat tidak unsurnya ada berapa? Ingat, Unsurnya Bu. itu, ya, unsurnya itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada majas dan irama, selanjutnya ada penggunaan kata-kata konotasi, yang ketiga itu ada kata-kata berlambang, dan yang keempat itu ada pengimajinasian. Nah, majas itu dalam sebuah puisi ada 2. Yang pertama itu ada majas personifikasi. Yang kedua yaitu ada majas hiperbola. Nah, majas personifikasi yaitu adalah majas yang menyerupakan benda mati seolah-olah bisa hidup layaknya manusia. Misalnya dalam kalimat, contoh Ibu contohkan. Daun itu melambai-lambai. Nah, yang bisa melambai kan tangan ya, manusia. Jadi daun nggak mungkin bisa ngelambai, nggak mungkin. Jadi itu namanya majas personifikasi itu. Jadi benda mati yang seolah-olah hidup, gitu ya. Kalian mengerti kan untuk majas personifikasi? Mengerti, Bu. Nah, yang kedua selanjutnya ada majas hiperbola. Majas hiperbola yakni majas yang memberikan perumpamaan secara berlebih-lebihan. Jadi melebih-lebihkan sesuatu gitu. Contohnya kayak kalau bahasa anak muda sekarang alay gitu ya. Kayak, terlalu melebih-lebihkan kamu gitu. Jadi contohnya kayak kalimat begini. Ucapanmu berhasil menusuk jantungku. Jadi ucapan dia itu ya sangat membekas sampai menusuk jantungnya. Jadi itu melebih-lebihkan, ya. Nah, masih banyak ya itu yang Ibu ulas dari materi kemarin. Seperti yang ada jenis-jenis puisi kan, yang kemarin ada jenis puisi naratif, puisi lirik, puisi deskriptif. Masih pada ingat kan ya? Ada cara menulis puisi juga ya. Dalam cara menulis puisi itu harus apa sih gitu, harus fokus, terus harus apalagi harus tenang gitu kan. Nah, ada membaca puisi juga yang kemarin ya. Kalau untuk pembacaan puisi atau pembawaan puisi itu kita pertama itu harus ekspresinya itu dilihat ya. Jadi supaya orang-orang yang mendengar puisi kita itu terenyuh dengan apa yang kita bacakan, mengerti gitu dengan apa yang kita sampaikan. Apa sih makna dari puisi yang kita bacakan itu? Selanjutnya ada pelafalan. Jika kita membaca puisi tapi lafalnya kita nggak jelas, harusnya R malah meleset jadi kemana gitu. Jadi A, I, U, E, O-nya tuh kurang jelas. Jadi nanti penonton nggak nyimak. Maksudnya apa ya yang dibacain? Ini nggak jelas loh ngomongnya ngomong apa gitu kan. Nah itu yang harus diingat itu lafal. Selanjutnya yang terakhir itu ada intonasi. Intonasi itu ya tekanan suara, tinggi rendahnya suara gitu kan. Supaya suara kita itu jelas terdengarnya. Jadi ada yang kecil, ada yang besar kayak gitu ya. Nah, itu yang kemarin kita pelajarin ya, yang kita ulas. Untuk anak-anakku sekalian, dari pemaparan singkat yang tadi Ibu berikan, apakah ada pertanyaan? Ibu izin bertanya Iya, boleh. Silahkan, Nur Aisyah. mengenai sistem tujuan pembelajarannya bagaimana ya? Nah, apakah kita sistemnya bagi kelompok atau
gimana? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Jadi untuk pembelajaran minggu depan kita sistemnya ini ya, belum pembagian kelompok ya, karena minggu depan kita buat puisi dulu. Kita buat puisi dan selanjutnya membaca, dan itu satu persatu ya di depan kelas. Nanti yang puisi yang paling bagus itu nanti Ibu kasih reward. Senang kan nanti ada rewardnya, jadi biar semangat kalian, biar semangat nulis puisinya, baca puisinya, biar nanti bisa belajar terus. Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi mengenai pembelajaran minggu depan atau minggu sekarang atau materi yang tadi Ibu sampaikan? Kalau tidak Bu, ada, apa bedanya? Bu, saya mau tanya, Bu. oh boleh. Silakan Sisi Nadia, mau ingin bertanya apa? Bu, apa bedanya puisi dengan teks berita, Bu? Wah, ya, Ibu jawab ya. Untuk perbedaan puisi dan teks berita itu, tadi sudah Ibu singgung sebelumnya ya, kalau untuk puisi itu adalah sebuah isi hati atau curahan isi penulis yang disampaikan melalui teks. Nah, sedangkan teks berita itu dia itu berupa fakta kan, yang ada yang terjadi, misalkan kayak topik masalahnya apa. Nah, itu berita. Itu perbedaan puisi dan teks berita ya tadi. Kalau teks berita ya tadi nyata adanya gitu. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Apa sudah dicukupkan? Cukup, Bu. Nah, ya. Jika sudah dicukupkan, nanti untuk kita lanjut materi yang lain ya. Nah, jika sudah, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk tugasnya seperti biasa, meresum apa yang tadi Ibu jelaskan, dan nanti hasilnya dikirim ke Google Classroom yang Ibu bikin ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Selanjutnya cukup sekian. Pokoknya kalian harus tetap semangat, harus bisa, yang masih moodnya masih naik turun, semoga kedepannya lebih baik. Jangan patah semangat, belajar terus. Ya. Ya, cukup sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi